artinya termasuk pembangunan ini, siapa yang bisa menjamin bahwa kebijakan pembangunan ini tidak ada fee? Saya pikir publik nggak akan percaya itu. Logikanya kan itu. Kalau misalnya ada pihak-pihak mengatakan bahwa ini tidak ada, publik nggak akan percaya itu. Kenapa? Pemerintah tidak membangun sistem itu untuk mencegah itu tidak ada, apalagi Aceh besar. Di sana ada kepolisian, ada kejaksaan, tidak pernah mengungkapkan satupun kasus tidak pidana korupsi, padahal sangat banyak. Ya rekanan kayak saya bilang tadi, dia harus store kan, sehingga akibat tindak pidana korupsi fee dalam sektor pengadaan barang dan jasa, makanya kualitas bangunan publik itu rata-rata rendah. Semua pihak yang terlibat ya, terutama ya ada PPATK, ada KPA, ada PA-nya kan. Saya pikir itu ya yang harus bertanggung jawab. Kalau memang benar, ya berarti itu ada kewenangan penyidik di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-45 tahun kelima edisi Kamis 23 Januari 2025. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kita akan membahas ya lagi-lagi isu tentang Aceh besar dengan berbagai informasi di media online tentang Puskesmas Pulau Nasi di Gampong Aluring, Kecamatan Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar ambruk pada masa pemeliharaan. Diduga ya dibangun oleh Sipi Telaga Metuah dengan total anggaran 3,1 miliar. Kita akan angkat tema tidak memenuhi spesifikasi hingga Puskesmas Pulau Nasi ambruk. Diduga PJ Bupati Aceh Besar tarik fee 600 juta. Dengan narasumber kita Bang Alfian, beliau adalah koordinator MATA. Assalamualaikum Bang Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Sudah lama Bang ya nggak ke PTM, Iya. tapi sepertinya nih kita PTM ini mengkritik PJ terus nih Aceh Besar. Apa dendam Anda sama Pak PJ nih? Bang Alfian, apa dendam Anda sama Pak PJ? Apa ada? Atau memang Anda mengkritik memang karena ada isu? Ya, ini kan ada persoalan serius ya. Oke. Kalau dari kita melihat ini adalah karena menyangkut isu pendidikan, kesehatan, ya. Kesehatan, jadi ada pembangunan Puskesmas di Kecamatan Pulau Aceh, tepatnya di Pulau Nasi ya. Yang itu juga sempat viral bahwa plafon dan rumah sakitnya belum masih, kalau dari keterangan kepala dinasnya kan masih dalam perawatan, masa perawatan, tapi itu sudah ambruk ya. Nah, jadi walaupun ini masih masa perawatan, kita melihat bahwa ini kan rumah sakit ya. Rumah sakit apalagi ditempatkan di Pulau Aceh, tepatnya di Pulau Nasi. Artinya ini kan pelayanan yang paling mendasar bagi warga di sana. Oke. Karena kan di Pulau Aceh itu update kalau data BPS terakhir itu ada sekitar 4.757 orang ya. Jadi warga di sana kan tidak mungkin ketika sakit ya. Ketika sakit harus, karena mereka harus mobilisasinya kan pakai boot ya. Ketika ada pembangunan dengan kondisi speknya kurang, ya kita pasti khawatir. Karena rumah sakit ini kan harus dibangun bagaimana secara rawat inapnya, ya kan? Nah, ini kan soal spek sebenarnya. Soal spek artinya kualitas bangunannya. Dan ini sumber dananya dari Otsus. Dari Otsus ya. Jadi kita sebenarnya melihat ini satu sisi miris ya. Karena kan gini, pembangunan Aceh ini, apalagi sumber-sumber dana Otsus, itu dibangun hampir rata-rata di pelosok, yang itu memang akses publiknya dari luar agak susah, itu memang asal-asalan. Oke, di mana bisa dilihat misalnya asal-asalan? Apakah misalnya kualitas bangunannya atau memang ada potensi dugaan-dugaan di korupsi? Ya, salah satunya misalnya yang ambruk kemarin itu. Ya, yang ambruk walaupun misalnya kalau dari pihak dinas sudah mengatakan bahwa ini adalah wilayah masih dalam masa perawatan ya. Tapi ini kan soal kualitas. Perawatan itu maksudnya seperti apa? Ya, jadi itu perawatan itu dia pasca pembangunan dibangun, itu ada masa
perawatannya. Biasanya itu ada sampai 6 bulan, ya. Ada juga 3 bulan. Jadi kalau istilah pemerintah itu memang tercantum dalam kontrak dengan pihak rekanan. Nah, jadi ketika plafon-plafon itu udah terbang semua, kita melihat ini kan ada masalah serius. Karena ini menyangkut soal pelayanan kesehatan. Apalagi pemerintah Aceh, soal isu kesehatan itu menjadi salah satu isu yang prioritas. Nah, saya pikir juga warga Pulau Aceh pasti kecewa dengan ini, ya. Karena ketika mereka ada pembangunan rumah sakit yang itu menjadi harapan mereka, karena mereka daerah kepulauan, ya, yang seharusnya memiliki kualitas yang bagus, dan itu juga menjadi harapan mereka ketika mereka sakit tidak lagi harus sebentar-sebentar harus mobilisasi pakai boat ke Banda Aceh, yang itu juga lumayan butuh waktu dengan resiko juga sangat besar di laut. Jadi ini sebenarnya problem serius, makanya kita merespon ini penting, karena ini menyangkut soal pelayanan publik. Oke, ini berarti rumah sakitnya itu masih digunakan? Maksudnya saat pemeliharaan itu digunakan atau tidak sama sekali? Belum, ya, belum, karena ini baru selesai dibangun. Ya, tapi kan kita kan juga butuh perhatian dari Aceh Besar, harus segera mengambil kebijakan kapan rumah sakit ini dioperasi, karena orang di sana kan butuh pelayanan kesehatan yang serta-merta. Oke. Ya. Tapi anehnya nih Bang Alfian, ini sejak kapan ini bangunan Puskesmas ini dibangun? Sehingga kita lihat kalau selesainya nih 20 Desember 2024. Jadi itu kan anggaran dari 2024, ya. Jadi sumbernya OSUS, ya. Itu perusahaannya itu beralamat di Banda Aceh, ya. Nah, kalau kita lihat dari proses Pagu dengan HPS-nya kan, itu kan anggarannya 3,3 miliar, ya. Bukan 3,1. Bukan 3,3 miliar kalau dari HPS-nya. Karena itu angka yang pasti, ya. Jadi kalau kita lihat di Pagu dengan nilai HPS-nya kan sangat tipis nih. Tipis sekali proses ini, ya. Nah, tapi satu sisi kita maklumi juga karena soal mobilisasi barang ke sana kan. Nah, tapi soal kualitas. Nah, kalau misalnya Pulau Aceh kita tahu, ya, termasuk di yang tempatnya di Pulau Nasi ini kita tahu kalau misalnya pernyataan dari kepala dinas bahwa ini adalah karena diterpa angin, ya kan? Alasannya berarti apa? Ya. Karena diterpa angin. Nah, di proses perencanaan sebuah pembangunan kita kan akan melihat secara geografis ini tempat pembangunan ini di mana. Jadi ya walaupun kita tahu bahwa itu adalah bencana yang itu tidak bisa dikontrol oleh manusia, tetapi secara kualitas itu perlu diuji. Oke, berarti menurut Anda pemerintah mengabaikan titik lokasinya gitu ya? Bukan soal titik, soal kualitas. Makanya kita minta itu harus diuji kualitas rumah sakit itu. Jangan sampai ketika itu sudah beroperasi, ada pasien rawat inap dan itu ambruk kayak seperti di Aceh Tengah, saya pikir akan bermasalah. Dan kita harus kejar orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pembangunan rumah sakit ini, termasuk di pemerintahnya. Oke. Selama ini ya Bang Alfian, Anda sebagai koordinator MATA, ya, jadi melihat bagaimana keseriusan ini pemerintah untuk melihat kondisi-kondisi bangunan di daerah terpencil, sehingga ini ada beberapa, bukan hanya di Pulau Nasi, ya, cuman di Aceh Tengah juga terjadi. Ya, kalau misalnya dalam konteks tindak pidana korupsi, sektor korupsi paling besar itu adalah sektor pengadaan barang dan jasa. Oh, itu terbesar? Ya, terbesar di Aceh hari ini. Nah, artinya termasuk pembangunan ini, siapa yang bisa menjamin bahwa kebijakan pembangunan ini tidak ada fee? Saya pikir publik nggak akan percaya itu. Jadi komitmen fee? Iya, komitmen fee itu ya. Misalnya kan sederhananya kan gini, oke, saya akan dimenangkan, saya berapa akan kasih kepada yang memberikan kewenangan ini kepada saya. Logikanya kan itu. Kalau misalnya ada pihak-pihak mengatakan bahwa ini tidak ada, publik nggak akan percaya itu. Kenapa? Pemerintah tidak membangun sistem itu untuk mencegah itu tidak ada, apalagi Aceh Besar. Nah, artinya Aceh Besar jangan dilihat hanya semerta-merta bahwa ketika hari ini di sana ada kepolisian, ada kejaksaan, tidak pernah mengungkapkan satupun kasus tindak pidana korupsi, padahal sangat banyak. Dan ini saya pikir rekomendasi saya juga kepada kepada Bupati terpilih, ya, Bupati terpilih, sektor ini juga harus difokuskan sehingga pengelolaan anggaran, ya, itu lebih sehat. Oke. Tadi tema kita ya, tidak memenuhi spesifikasi hingga Puskesmas Pulau Nasi ambruk, diduga PJ Bupati Aceh Besar tarik fee 600 juta. Apakah ini memang diduganya benar 600 ya, juta itu seperti apa? Soal jumlahnya? Ya, soal isu itu saya pikir ya itu kita
Konfirmasi ya semuanya butuh soal kepastian hukum ya kalau soal ini ya. Jadi kalau saya kalau memang benar ya berarti itu ada kewenangan penyidik di sana ya. Jadi ada kepolisian, ada kejaksaan ya harus mengusut ini. Yang kedua, tapi kalau saya perlu menguji soal spek rumah sakit ini itu perlu diuji. Jadi negara harus hadir untuk menguji ini apakah kualitasnya sudah baik atau tidak. Siapa negara dalam hal ini? Ada BPKP, ada inspektorat ya. Tapi kalau inspektorat jujur saya ragu. Ya, karena ini di bawah kendali kekuasaan. Ada BPKP, ada BPK, ya bisa menguji ini. Termasuk bisa diminta kepada pihak kampus. Ya, teknik ya, untuk melihat ketahanan betonnya, sesuai nggak spesifikasi. Karena ini daerah pulau. Jadi kualitas bangunan daerah pulau itu harus bagus. Jadi jangan ada alasan ketika bawa angin. Nah, kita soal angin ini kan nggak tahu juga nih. Oke, berarti ada dugaan juga nih Bang Alfian ya, kalau misalnya dari penjelasan Bang Alfian tadi soal ya kualitas bangunan itu perlu dipertanyakan. Artinya juga si pemilik tender itu ya mengurangi kualitas karena memang ya pasti kan rekanan ya. Biasanya yang mengurangi itu kan pelaksana. Siapa pelaksananya? Ya kan, karena ya rekanan kayak saya bilang tadi dia harus store kan. Sehingga akibat tindak pidana korupsi fee dalam sektor pengadaan barang dan jasa, makanya kualitas bangunan publik itu rata-rata rendah. Kenapa? Rekanan kan secara otomatis nggak mau rugi dia. Dan juga ketika dia fee sudah serahkan, dia juga udah menghitung bahwa keuntungannya juga harus dapat. Bisnisnya nih seperti apa nih Bang Alfian? Contoh misalnya, kalau misalnya contoh ini pemilik tendernya kita bilang terus ya CP Telaga Metuah ya, yang membangun itu kan? Ya itu perusahaan yang dimenangkan. Ya. Artinya kan ketika dia memberikan tender atau dia menang tendernya dengan 3,3 M. Jadi dia bisa juga dong menaikkan misalnya harganya kalau memang ada komitmen fee. Ya nggak bisa, harga HPS sama pagunya udah ditentukan, itu nggak bisa. Jadi kan pagu di tender, ya ketika di tender, ya disinilah ruang tender ini kan lobby. Walaupun kita tahu sekarang mekanisme tender sudah agak lebih terminimalisir ya soal e-procurement ya. Nah, tapi yang kita tahu bahwa sektor pengadaan barang dan jasa ini memang ya makin canggih secara sistem elektroniknya, digitalnya yang dibuat itu juga pola-pola korupsinya juga makin canggih. Oke, berapa lama biasanya bangunan itu bisa bertahan kalau misalnya secara normal? Misalnya contoh misalnya pembangunan jembatan. Ya, kalau kita kan lihat kan gini, kalau misalnya pembangunan yang selayaknya sebenarnya itu kan ya minimal kan di atas 20 tahun. Di atas, tapi ini baru dibangun udah ambruk. Iya, makanya saya bilang, kalau misalnya ini bahwa karena kan gini, jatuh plafon itu kan bukan hanya di luar tapi di dalam juga. Kalau logikanya kalau memang kena angin, apakah ke dalam juga masuk angin badai itu? Nah, sementara puskesmasnya udah tertutup, udah ada ruangan, ya kan? Kalau di luar oke lah. Nah, yang kedua, sistem perencanaan berarti nggak qualified. Karena apa? Mereka tahu nih, tempatnya secara geografis memang ini kawasan angin ya, Pulau Nasi, ya daerah kepulauan mereka bangun. Secara konstruksi semua, makanya kita khawatir karena gini, Aceh ini kan rawan gempa. Jadi secara kualitas bangunan itu harus benar-benar memang speknya harus bagus. Karena apalagi ini menyangkut untuk pelayanan publik. Bagaimana kalau misalnya kualitasnya rendah, tiba-tiba gempa, ada pasien dan meninggal. Siapa yang bertanggung jawab ini? Saya pikir pengalaman yang terjadi di Aceh Tengah pada saat itu kita respon dan mendorong pihak Polda sampai sudah ada putusan inkraf. Nah, kita tidak mau lagi ada lembaga bangunan-bangunan ataupun tempat-tempat pelayanan publik di Aceh itu kualitasnya rendah. Tapi faktanya seperti itu kan? Nah, kalau misalnya terjadi, saya pikir ya kita harus sama-sama ya publik ya harus kritisi, harus mendorong, harus ada proses hukum, harus ada kepastian hukum soal ini. Jadi nggak bisa dibiarkan karena ini menyangkut soal pelayanan publik. Oke, selama ini hukumnya berjalan nggak, Bang Alfian? Misalnya Anda tadi di awal ya menduga misalnya kasus dugaan korupsi paling banyak itu di pembangunan. Ya, sektor pengadaan barang dan jasa. Nah, karena kan ada istilah yang kita bilang bahwa no viral, no justice. Ketika tidak viral, berarti tidak ada keadilan. Itu problemnya. Sebenarnya ini kan harus dijawab oleh institusi aparat penegak hukum, terutama yang ada di Aceh.
apakah benar atau tidak soal ini. Nah, Tapi lepas tangan juga. ya artinya kasus ini saya pikir kan perlu diuji ini. Kita perlu diuji. Kita berharap negara hadir untuk menguji soal kualitas. Oke, Penting. selama ini, apakah memang penegak hukum udah berjalan soal pembangunan yang ada sebutkan tadi Aceh Tengah, kemudian pembangunan lainnya juga? Ya, ya itu kalau Aceh Tengah kan viral kemarin. Ya. Itu menjadi atensi publik. Tapi ini juga ada videonya loh, Bang. Ya, dan ini juga sudah viral. Ya, makanya ketika pertama viral ini kita pelajari ya, di kantor kita pelajari, kita lihat oh ini pelayanan publik, dana otsus lagi kan. Karena jujur ya, kita juga fokus salah satu pembangunan Aceh itu soal sumber dananya. Ya. Kalau dana otsus dicawi-cawi, ya kita pasti tidak akan tinggal diam. Karena itu adalah dana kompensasi perang antara Jakarta dengan Aceh. Di mana dana itu lahir akibat banyak sekali korban pada masa konflik Aceh. Itu bagian dari itu. Jadi ketika misalnya ada orang-orang yang mencawe-cawe ini, bagi saya itu adalah penjahat. Oke, jadi ini pemirsa PTM ya, kita juga bisa melihat video yang memang viral juga oleh vlogger, melihat bagaimana tampilan Puskesmas Pulau Nasi Gampung Aluriung, Kecamatan Pulau Aceh itu ambruk ya memang, atau memang ini tadi Anda melihat dari video tersebut nih Bang Alfian. Tadi Anda juga sebutkan ada apa? Angin. Emang lagi musim angin? Ya itu alasan aja atau seperti apa? Itu alasan dari kepala dinas ya. Dan ya seperti dalam video bisa kita lihat ya. Jadi makanya saya bilang kalau itu alasan angin, terutama pemerintah dalam merancang sebuah pembangunan secara geografis, dia kan udah lihat itu. Ini apalagi ini wilayah kepulauan. Itu pertama. Nah yang kedua, runtuhnya itu plafon-plafon itu kan di dalam, selain di luar ya. Dan itu nggak normal ya? Ya kalau di dalam, ya pertanyaannya apakah juga angin sekencang itu bisa masuk ke dalam, kecuali beda bangunannya diangkat ya, atapnya terangkat semua. Ya, kalau saya lihat ini soal kualitas, makanya saya berharap karena ini dana otsus, ya kan. Jadi pihak-pihak yang hari ini merasa bertanggung jawab terhadap negara untuk bisa melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, ya, termasuk misalnya harus menguji soal ketahanan. Sebelum misalnya kan, sebelum terjadi runtuh, ada korban. Ini bisa fatal, ya, kalau misalnya runtuh, ya kan, udah itu ada korban, saya pikir korban ini, keluarganya, itu bisa menghajar pelaku-pelaku ini. Karena apa? Ini udah ada warning kan. Nah, karena di negara kita ini kan, ketika sudah ada viral, sudah ada korban, baru sibuk kan itu. Oke. Nah. Bang Alfian ya, karena tadi ada dugaan ya pemirsa PTM ambruknya Puskesmas Pulau Nasi ini karena ada dugaan komitmen fee di beberapa pihak misalnya. Tapi kalau misalnya Anda katakan 3,3 M, pembangunan yang selama ini misalnya di Pulau Nasi tersebut, berapa tuh total anggaran? Bukan totalnya, maksudnya kira-kira dengan situasi seperti itu, apakah cuma 2 M dihabiskan? Ya, 2M pasti lebih ya, karena mobilisasi juga kan, bahan bakunya kan mobilisasi dari sini kan, dari Banda Aceh kan. Berarti dugaan korupsinya itu bukan hitungan miliaran, tapi ratusan juta? Ya kalau hitungan kita nggak tahu soal spek ya, kita itu nggak bisa berandai-andai kalau itu, ya kan. Tetapi potensi tindak pidana korupsi itu ada, ketika kualitasnya rendah. Oke. Siapa menurut Anda di sini yang berpotensi sangat bermain? Ya saya pikir ada PPTK-nya, ada KPA-nya, kan itu. Kalau dalam sistem pengadaan sektor barang dan jasa, kan. Nah, makanya soal sektor pengadaan barang dan jasa ini sebenarnya kita sudah sangat lama mewanti-wanti, tolong pemerintah sektor ini dijaga. Supaya jangan ada lagi istilah fee. Ternyata, setelah kita lihat, sektor inilah, ini menjadi pundi-pundi, termasuk kepala daerah. Mencari untung kepala daerah, pengumpul, istilahnya ada pengumpul, itu sektor ini. Saya pikir salah satu alat ukur yang paling penting ya kasus-kasus yang ditangkap sama KPK hari ini kan. Baik itu operasi penindakan tangkap tangan, nah ini kan sektor-sektor ini semua.
Oke. Berarti kalau misalnya orang pertama yang harus diperiksa siapa? Apakah PJ Bupatinya? Ya, saya pikir ini dinasnya? semua pihak yang terlibat ya, terutama ya ada PPATK, ada KPA, ada PA-nya kan. Saya pikir itu ya yang harus bertanggung jawab. Karena kita kan sangat aneh ketika apalagi sudah kondisi kita bicara soal bahwa kita Indonesia emas, tapi masa bangunan kita masih dibangun kurang kualitas. Saya pikir ini kan sangat jahat. Oke, sejauh ini Bang Alfian ya, kalau di Provinsi Aceh, bangunan-bangunan mana lagi yang kira-kira berpotensi ini adanya dugaan kasus sehingga ini tidak diselidiki oleh penegak hukum sama sekali? Ya itu kan banyak sekali sebenarnya, banyak. Tapi yang perlu saya garis bawahi bahwa sektor pengadaan barang dan jasa ini adalah sektor yang paling tinggi terjadi tindak pidana korupsi di Aceh hari ini. Oke? Nah, ini menjadi catatan, ini menjadi mandat ataupun rekomendasi untuk kepala daerah yang terpilih, yang sudah terpilih dan sebentar lagi akan dilantik. Kalau sektor ini nggak digarap, bohong Anda bicara soal kesejahteraan rakyat, bohong Anda bicara soal Aceh akan maju. Dan itu udah menjadi rahasia umum. Ya, saya pikir harus clear ini. Dari dulu kayaknya nggak pernah clear nih. Ya kalau nggak pernah clear berarti ya kita selalu dalam kondisi dibohongin. Makanya sektor-sektor publik ya yang paling penting ada kesehatan ya, ada pendidikan, ada pelayanan umum seperti ya jalan, jembatan. Nah, jadi makanya ketika saya pertama viral kasus di Pulau Nasi ini karena ini daerah kepulauan, mereka akses ke daratan juga jauh ya, dengan juga harus mengeluarkan biaya. Seharusnya pemerintah kan harus punya sense of crisis. Jadi kepekaan mereka kepada wilayah kepulauan ini. Masyarakat di sana juga nggak demo ya? Ya, karena mereka ya udah pasrah karena mereka kan sudah sangat lama. Suara-suara ini sebenarnya sudah sangat lama. Soal pelayanan publik itu sudah sangat lama. Tapi kan soal kebijakan yang belum pernah direspon. Nah, ketika ada pembangunan rumah sakit dalam ini dalam bentuk puskesmas, seharusnya dibangun secara kualitas yang bagus. Kita kan belum tahu ini bagaimana nanti pengadaan alat-alat kesehatannya, alat-alat medisnya. Kita belum tahu. Semoga ini jangan terjadi barang bekas, karena pengalaman kita sudah temukan. Dan itu sudah ada putusan secara inkraf, masuk tindak pidana korupsi. Karena barang-barang bekas juga dimasukin. Oke, sejauh ini Bang Alfian, apa yang Anda lakukan sebagai koordinator mata untuk mengawasi terus hal-hal yang berkaitan? Ya, soal kasus Pulau Nasi ini, yang pertama kita akan berkomunikasi ya dengan pihak-pihak yang berkompeten soal ini, supaya ini ada kepastian hukum, ada pengujian untuk menguji kualitas speknya, sehingga tidak terjadi lagi. Jadi kita jangan membohongin masyarakat beralasan bahwa ini akibat bencana alam misalnya. Tapi prosesnya memang nggak benar. Gimana bicara berdalih kepada bencana alam, kan itu. Kayak saya bilang tadi, jadi di proses perencanaan, tindak pidana korupsi itu sudah terjadi di saat proses perencanaan sebenarnya. Bukan lagi di saat ketika sudah jadi uang. Nah. Oke, baik Bang Alfian ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah, terutama tentang tema kita hari ini ya, atau kepada orang-orang yang terlibat untuk dan bertanggung jawab terhadap bangunan puskesmas di Kampung Nasi ini. Silakan Bang Alfian. Ya, yang pertama kita berharap kepada warga Kecamatan Pulau Aceh ya, harus sering memviralkan. Jadi mereka juga punya menjadi jurnalis warga hari ini. Ya, harus salah satu ini tips ya. Jadi kalau ada fasilitas publik yang kurang bagus dibangun, saya pikir harus diviralkan. Jangan takut ada ancaman, jangan takut kalau dianggap ini adalah dilaporin, kita akan bantu, kita akan backup. Karena ini menyangkut soal pelayanan publik. Jadi bentuk-bentuk pembodohan, bentuk-bentuk kebohongan itu harus wajib dilawan. Kalau kita ingin membangun Aceh ini lebih maju. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Bang Alfian atas waktunya. Baik pemirsa PTM dimanapun Anda berada, di warkop ataupun ya lagi bersantai-santai ria sambil meminum kopi, silahkan tonton podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like dan subscribe juga. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.